Melawan arah, mobil tertabrak KRL komuter lain di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Mobil terpental dan menabrak gerobak bensin eceran hingga hancur. Dari rekaman kamera pengawas, mobil minibus ditabrak kereta komuter lain relasi Jakarta Kota Tanjung Priok di perlintasan Jalan Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil terpental dan menabrak gerobak bensin eceran hingga hancur. Terjadi laka, mobil tertabrak. Mengaku terburu-buru, sopir nekat melawan arus dan tidak mengindahkan peringatan warga sekitar. Sopir juga berdalih tidak mengetahui ada kereta yang melintas karena tidak ada plang perlintasan di jalur yang dilanggar. Akibat kecelakaan ini, bagian depan mobil ringsek. Beruntung sopir dan 4 penumpang di dalamnya, termasuk anak-anak, selamat. Kebetulan ini jalurnya jalur yang keluar, yang ke dalam. Nah jadi palangnya sebelah sono. Kecuali kalau yang masuk itu palangnya yang sebelah kanan kita. Jadi di sini memang orang supir ini juga udah ngakuin kesalahan dia. Dia di keluarnya salah, melawan arus, arusnya di sebelah kiri kita. Itu Dari arah Budi Mulya melawan arus untuk pintu rel sudah ada yang dijaga oleh masyarakat. Ada di sebelah kiri, untuk di sebelah kanan yang dari arah untuk jalan Marta Dinata yang mengarah ke barat itu dijaga sama warga. Untuk mobil yang kecelakaan ditabrak kereta itu melawan arus. Ternyata dia melawan arus, masyarakat sudah memberhentikan, tapi dia tetap jalan, dia terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Sementara sopir diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk siswa dan guru yang dirawat di RSUD Koja, Jakarta Utara. Selain Wapres, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan Kapolda Metro Jaya juga mendatangi RSUD Koja untuk melihat langsung kondisi para korban. Tiba di RSUD Koja, Jakarta Utara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang datang bersama rombongan langsung menaiki lift menuju ke lantai 8 untuk menjenguk para korban. Kunjungan Wakil Presiden berlangsung kurang dari 30 menit dan tidak memberikan keterangan resmi kepada awak media. Dari RSUD Koja, Wakil Presiden kemudian menuju ke RSUD Cilincing, di mana sebagian siswa juga tengah menjalani perawatan medis. Selain Wakil Presiden, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga mendatangi RSUD Koja untuk melihat langsung kondisi para korban. Di IGD Rumah Sakit, Wakil Gubernur Jakarta berbincang dengan korban yang merupakan salah seorang guru yang mengalami patah tulang kaki. Tidak lama berselang, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi juga mendatangi RSUD Koja untuk melihat kondisi para korban luka. Alhamdulillah dari 21 anak-anak yang mengalami kecelakaan, di sini tinggal 5 orang, yang lain sudah boleh pulang karena memang sebagian masuk di Cilincing, tidak di sini. Nah di sini ada 5, yaitu yang 1 guru kakinya patah, insya Allah tadi kita udah ketemu, beliau sadar segala macam dan insya Allah segera akan operasi. Kalau dari 4 anak, yang 1 memang memerlukan perawatan khusus, mungkin akan besok setelah kondisinya membaik akan ada tindakan karena memang ada impact di wajah. Sebelumnya, sebanyak 21 siswa dan guru tertabrak oleh mobil MBG saat tengah apel di lapangan sekolah pada pagi tadi. Beberapa murid dan guru yang mengalami luka cukup serius dan harus menjalani perawatan medis secara intensif karena mengalami patah tulang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Modus pura-pura tukar uang, sepasang warga negara asing menghipnotis karyawan toko makanan beku di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku menggasak uang toko senilai 1,5 juta rupiah.
Dalam rekaman CCTV, 2 warga negara asing laki-laki dan perempuan datang ke sebuah toko makanan beku di Jalan Airlangga, Mojokerto, Jawa Timur. Salah satu pelaku mendatangi kasir dan berpura-pura menukar uang. Saat menukar uang, diduga pelaku menghipnotis kasir dan langsung menggasak uang 1 juta rupiah di laci kasir. Setelah kedua pelaku pergi, korban baru menyadari uangnya raib. Awalnya dia sendiri datang, panggil-panggil, minta kecap. Kalau kecap dalam bahasa Inggris kan berarti saus tomat gitu. Terus tak tunjukin sebelah sana. Nah, habis dia bayar, itu minta tuker. Tapi sebelum tuker itu kan toko lagi rame, datanglah orang-orang. Terus dia tuh manggil si perempuan ini, istrinya entah istri atau rekannya gitu. Langsung disuruh stay di sini. Nah, orangnya keliling-keliling lagi. Meski tidak melaporkannya ke polisi, korban berharap dengan video pelaku tersebar, warga bisa meningkatkan kewaspadaan atas aksi kejahatan yang sama. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu tak sengaja menemukan guci berisi 3 tengkorak manusia saat sedang menggali tanah di sekitar lahan miliknya. Temuan ini menghebohkan warga sekitar. Guci. Seorang warga di Durian Depun, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu menemukan 3 tengkorak diduga tengkorak manusia dalam sebuah guci yang tertanam di dalam tanah. Penemuan ini tidak disengaja, di mana saat pemilik lahan bernama Subari sedang menggali tanah di sekitar kandang ayam miliknya. Namun tiba-tiba cangkulnya mengenai benda keras, yakni sebuah guci tua dan tembikar hingga pecah. Saat dilihat, ternyata dalam guci atau tembikar tersebut terdapat 3 tengkorak mirip tengkorak manusia. Pemilik lahan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat. Melaksanakan penggalian tanah di kandang untuk menutupi kandang itu, menemukan tembikar. Setelah tembikar dibuka, dipecahkan, ternyata di dalam isinya tengkorak. Lokasi penemuan kini dipasang garis polisi. Pemeriksaan forensik terhadap temuan tengkorak masih dilakukan. Untuk kemungkinan, guci berisi tengkorak tersebut merupakan peninggalan masa lampau atau benda perbakalan. Sebelumnya sering ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Kepahyang. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Direktur Utama Teradron, Michael Wisnuwardana, ditetapkan sebagai tersangka kebakaran gedung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Ambil tindakan segera. Gini, Pak. Tapi udah nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat kita saya terima itu kan besok jam 10. Ya jadi gini. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Michael Wisnuwardana selaku Direktur Utama PT Teradron Indonesia sebagai tersangka kebakaran gedung yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan pihaknya menjerat Michael Wisnuwardana dengan sangkaan pasal 187 Jungto, pasal 188, Jungto pasal 359 KUHP. Robi menambahkan tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradron sudah kami amankan semalam berdasarkan 2 bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Apa aja sih yang menjadi pertimbangan akhirnya menjadi tersangka gitu? Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW ya. Mungkin buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Untuk pasalnya sendiri dikenakan pasal berapa? Untuk saat ini 187, 188 dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Maksimal di pidana? 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Sebelumnya, kebakaran gedung kantor PT Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa siang dan memakan 22 korban.
Api diduga bermula dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai drone saat jam istirahat makan siang. Mayoritas korban meninggal dunia ditengarai imbas keracunan gas karbon monoksida yang dihasilkan kobaran api dalam ruangan kantor. Polisi masih melakukan penelusuran secara bertahap untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Kasus kebakaran gedung Teradron menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Anyus melaporkan.